Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Oke. Ini teman-temannya sudah masuk Zoom semua. Halo, ini teman-temannya sudah pada masuk Zoom semua. Sudah Bu. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah, semoga kita selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, Amin. sekarang kan masih pandemik. Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika hendak keluar rumah dan jangan lupa mencuci tangan. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke. Oke. Ibu absen dulu ya. Yang namanya dipanggil itu nanti boleh mute-nya dihidupkan. Darini. Hadir Bu. Oke. Nuning Trihandayani. Hadir Bu. Riza Azrianti. Hadir Bu. Oke. Wardah Tujana. Hadir Bu. Oke. Yosa Guntari. Yosa Guntari. Hadir Bu. Oke, jadi masuk semua ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi kita pada hari Minggu ini yaitu tentang momentum, impuls, hukum kekekalan momentum, dan tumbukan. Nah, sebelum memasuki materi ini, Ibu ingin sedikit mengulas materi minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu atau kalian udah pada lupa semua nih? Nah, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Yang materi minggu lalu itu tentang hukum Newton, Bu. Oke, betul ya. Kita minggu lalu sudah belajar tentang materi hukum Newton. Nah, hukum Newton itu tersendiri terbagi menjadi 3 bagian. Nah, dari 3 tersebut, apa saja sih? Siapa yang tahu? Boleh? Saya Bu. Oke, silakan. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, betul ya. Hukum Newton itu terbagi menjadi 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, dari ketiga hukum tersebut, siapa yang tahu bunyi dari hukum 1 Newton? Saya Bu. Oke, silakan. Bunyi hukum 1 Newton. Jika resultan gaya bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Ya, betul ya. Yang mana dengan rumus sigma F sama dengan 0. Nah, Ibu anggap kalian semua sudah paham dan mengerti tentang materi hukum Newton. Selanjutnya Ibu akan masuk pada materi minggu ini, yaitu momentum, impuls, hukum kekekalan, momentum, dan tumbukan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi dari momentum itu sendiri. Nah, definisi dari momentum itu adalah yaitu besaran vektor yang mempunyai
besar, massa, dan kecepatan dan arah yang sama. Selanjutnya, rumus dari momentum yaitu P sama dengan massa dikali kecepatan dengan satuannya kilogram meter per sekon. Selanjutnya, perubahan momentum sebuah benda tiap satuan waktu itu sebanding dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berarah sama dengan gaya tersebut, sehingga dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan dP per dt. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang impuls, yang mana pengertian impuls itu adalah besaran vektor yang arahnya sama dengan gaya total. Nah, ini ada rumus dari impuls, yaitu yang mana impuls itu dari gaya total konstan yang bekerja untuk selang waktu dari T1 sampai T2, yaitu hubungannya, lalu hubungan momentum dan impuls itu dapat dirumuskan dengan I sama dengan sigma F dikali T1 dikurang T2. Nah, di sini ada juga hubungannya, itu sigma F sama dengan delta P per delta T sama dengan P2 dikurang P1 per T1 dikurang T2. Nah, di sini ada juga sigma F sama dengan T1 dikurang T2 sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1. Maaf, Bu. Ya? Share screen-nya nggak masuk. Oh, tidak masuk ya? Gimana, udah masuk? Halo? Sudah ya, oke. Ibu lanjut ya. Nah, ini adalah rumus dari impuls, yaitu impuls itu sama dengan gaya total konstan yang bekerja untuk selang waktu dari T1 sampai T2 dengan rumus I sama dengan sigma F dikali T1 dikurang T2. Nah, lalu ada hubungan momentum dan impuls, itu dapat kita lihat pada rumus sigma F sama dengan dP per dt sama dengan, sigma F sama dengan delta P per delta T sama dengan P2 dikurang P1 per T1 dikurang T2. Atau sigma F sama dikali T1 dikurang T2 sama dengan P2 dikurang P1. Nah, selanjutnya dari rumus tersebut sehingga dapat menghasilkan teorema impuls dan momentum dengan rumus yaitu I sama dengan P2 dikurang P1. Selanjutnya, ini ada hukum kekekalan momentum, di mana jika sigma F sama dengan 0, maka berlaku hukum kekekalan momentum dengan rumus sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hukum kekekalan momentum itu berlaku pada peristiwa tumbukan. Benda pecah menjadi beberapa bagian dan penggabungan beberapa benda. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang masih belum mengerti? Jangan. Halo? Apa sudah mengerti semua? Ngerti, Bu, insya Allah. Ini Wardah kenapa ya? Kayaknya sibuk sekali. Iya, Bu, maaf, Bu. Kenapa Wardah? Tadi habis dari toilet, Bu, maaf, Bu. Wardah sudah mengerti
apa belum apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah Bu, insya Allah paham. Oke. Ibu harap kalian semua mengerti ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, karena waktunya sudah habis, maka pelajaran kita pada hari ini akan Ibu akhiri. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk pertemuan minggu depan itu Ibu akan mengadakan kuis ya. Nah, materinya itu dari yang hukum Newton sampai materi hari ini ya. Nah, Ibu harap kalian harus belajar di rumah dan jangan lupa materi kita pada hari ini diulang kembali di rumah nanti ya. Nah, cukup sekian yang Ibu sampaikan pada materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.